semangat lagi dan mewujudkan cinta akan negara ini, cinta NKRI. Yuk kita nyanyi dulu Garuda Pancasila ya. Nah, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, materi sebelumnya kita belajar kerajinan tekstil juga. Materinya tentang batik. Ya, masih ingat ya pelajaran batik ya? Tekniknya itu ada dengan apa? Ditulis dan dicap. Iya. Hari ini juga kalian memakai batik. Batik apa itu? Batik Solo. Bu Sinta juga pakai batik apa ini? Batik Karawang. Motifnya apa? Goyang Karawang. Jadi Karawang juga punya batik. Batiknya termasuk yang Bu Guru ini namanya batik Goyang Karawang. Untuk tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian ya, karena kita sekarang akan belajar apa? Sulaman. Diharapkan kalian dengan akhir pembelajaran ini bisa menyulam atau setidaknya bisa memperbaiki baju yang robek, bolong, pakai tusuk hias ya. Untuk materi pelajaran hari ini kita akan belajar kerajinan serat tekstil di fase D yaitu kelas 7 ya. Ini subelemennya tentang sulaman. Apakah produk yang disulam berjual tinggi? Kira-kira kalau kamu lihat kayak gini, mahal nggak? Mahal. Kalau belinya begini, murah nggak? Murah. Atau gini nih, misalkan ada tote bag ya. Tote bagnya gini aja, polos, murah apa mahal? Murah. Murah. Kalau ada beginian? Mahal. Nah, berarti kira-kira berjual nilai tinggi atau tidak? Tinggi. Kalau ada hiasan dinding seperti ini kira-kira mahal nggak? Mahal ya. Tertarik untuk membuatnya? Tertariklah Bu. Nanti aku jadi pengusaha hiasan dinding yang disulam. Amin. Nah, apa itu sulaman? Dari yang tadi kalian lihat, yang Ibu sudah sampaikan mulai dari tote bag, tas gendong, hiasan dinding, kira-kira sulaman itu apa sih? Menjahit. Ada lagi? Menjahit, menghias, apalagi? Menjahit, menghias, kira-kira apa lagi? Ya, apa? Menyulam, ya, apalagi? Kira-kira menjahitnya di atas apa? Di atas batu? Di atas kain. Jadi apa sih sulaman itu, Ibu? Nah, yuk kita belajar sama-sama. Nah, apa itu sulaman? Fadil coba dibaca. Sulam biasa disebut juga dengan bordir, adalah hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Di mana sulaman diterapkan? Tadi sudah dibahas. Di mana aja berarti? Ya. Di mana aja diterapinnya nih? Ini apa? Hiasan dinding. Ini berarti di tengah. Jadi sulaman bisa diterapkan. Yang di depan itu kira-kira masuknya fungsi pakai atau fungsi hias? Fungsi pakai dan fungsi hias. Sebelum kita menyulam, kita harus tahu dulu nih, ada beberapa jenis tusuk dasar sulaman. Dari ke-8 tusuk dasar sulaman ini, mana yang kamu pernah kerjakan sebelum belajar sulaman? Yang ini ya, tusuk jelujur. Ini adalah tusuk dasar ya. Kamu kalau bajunya robek, celananya robek, kerudungnya robek, bisa ngejahit sendiri pakai tusuk jelujur. Nah, karakteristik sulaman. Karakteristik sulaman itu ada 3. Yang pertama itu, nah, sulamannya datar. Hasil sulaman rata dengan permukaan kain.
Yang kedua ada sulam terawang atau kerawang. Hasil sulamannya berlubang-lubang seperti menerawang ya. Jenis-jenis sulaman ya. Ada sulam apa ini? Sulam bayang. Jadi dia seperti bayangan ya. Yang muncul di depannya itu seperti bayangan. Ini khas dari Padang ya. Jadi kamu kalau ke Padang beli kerudung, tip sulam bayang. Nah, ini sulam apa? Sulam pita. Namanya saja sudah sulam pita. Berarti kira-kira apa? Buat pita. Ini ada alat menyulam. Lanjut, oke. Nah, ini adalah bahan sulam. Dari sini, coba yang kalian tahu apa ya? Yang kalian tahu yang mana? Benang. Ini apa? Benang. Yang tadi udah dibahas ya, benang sulam. Jadi bentuknya tidak seperti benang jahit ya. Sekarang tugas kalian, Ibu sudah bagi kelompok sesuai minggu pertemuan kemarin ya. Ini sudah sesuai kelompok. Sama Ibu akan dikasih tugas, kalian harus menganalisis. Bawa HP? Bawa buku paket? Itu kalian manfaatkan, gunakan sebagai media belajar ya. Ini ada beberapa fragmen, sama Ibu kasih per kelompok satu-satu. Tugas kalian hari ini, kalian bisa menganalisis ini sulaman apa, kemudian pakai benangnya apa, tusuk yang dipakai tusuk apa, termasuk Bu ini pakainya benangnya benang sulam warna merah, kuning, hijau misalkan. Kalian nanti tuliskan secara detail ya. Kemudian karakteristiknya, ini karakteristiknya tadi sulaman datarkah, timbulkah, atau menerawangkah ya. Kemudian ciri-ciri yang lebih detailnya apa saja. Nanti sama Ibu dikasih LKPD-nya ya. Nah, 3, 4. Silahkan kalian berdiskusi dengan teman kelompok. Dibagi nanti tugas kelompoknya, ada yang menulis, ada yang mencari informasi, yang satu di buku paket mungkin, yang satu di bawah. Ya, itu soalnya. Nah, jawabannya di bawahnya ya. Soalnya yang di atas LKPD itu lembar kerja peserta didik, yang di bawahnya. Ya, kenapa sayang? Iya, namanya satu kelompok, ditulis ya. Di sini ya, Ibu kasih lihat dulu. Berdasarkan uraian materi yang telah kalian lihat tadi ya, tugas kalian itu mengamati, menganalisis jenis fragmen sulaman yang Ibu bagikan. Fragmen itu apa Bu? Fragmen itu nih sampel, contoh. Nah, ini namanya fragmen ya. Jadi contoh kecil gitu, contoh kecil sulamannya. Yang kalian dapat itu fragmennya termasuk sulaman apa nih? Yang kalian dapat itu sulaman apa? Ditulis di bawahnya aja, itu kan ada kolom ya. Di bawahnya ditulis di situ. Kemudian karakteristiknya yang tadi, datarkah, timbulkah, menerawangkah ya. Kemudian kira-kira membuat ini alatnya apa aja ya gitu ya. Ya, bisa ya? Namanya ditulis semuanya. Jadi di atas ada nama kelompoknya semuanya ditulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Akwasidi. Nama saya Rahma Abayar. Nama saya Putri Aulia Ramadhani. Nama saya Ini dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang menganalisis kami. fragmen sulaman yang didapat merupakan sulaman. Jadi itu yang di depan katanya sulamannya sulaman apa? Yang kenceng Pak Adil, nggak kedengeran tuh temen kamu di belakang, kasihan. Itu sulam pita. Terus apa lagi? Karakteristiknya? Karena menggunakan pita sebagai bahan utamanya. Karakteristik sulaman tersebut adalah sulam pita karena menggunakan pita berbagai jenis dan berbagai ukuran, memberikan efek 3 dimensi pada benda lebih besar karena ukuran pita yang lebih besar, dan termasuk sulam timbul karena hasil sulaman membentuk tekstur di permukaan kain sesuai motif yang
Ya, terus yang terakhir. Jelaskan dua bahan yang digunakan pada fragmen tersebut. Ada kayu selimin, pita, dan benang sulam. Nah, ada lagi? Sulaman yang didapat biasa Diaplikasikan. Minimal 3 produk. Kemana kira-kira ya diaplikasikannya? Hiasan dinding, Hiasan dinding, terus di tas, di tas, terus di baju. oh di baju. Kelompok lain ada yang mau bertanya nggak? Oke, dari kelompok mana Teteh disebutkan dulu. Saya dari kelompok berapa? Namanya siapa? Saya dari Ya, kelompok 2. kelompok 2 Namanya? yang digunakan. Nah, Sok mau nanya apa? Sulaman pita bisa jadi sepatu, Pak. Jawab. Sulaman bisa di sepatu nggak? Bisa. Bisa. Hiasan. Bisa ya. Tapi sepatunya sepatu apa dulu nih? Sepatu di wanita. Biasanya di sepatu atau sendal buat pesta ya, biasa 4 Sok. Namanya? Muhammad apa? Itu yang bulat-bulat putih, tusuk apa? Itu cenah yang bulat-bulat kecil di situ teh tusuk apa? Tusuk pintu, Simpul. simpul. Tusuk apa? Kedengeran yang lain? Tusuk simpul ya. Jadi kayak simpul kecil-kecil itu menggunakan tusuk simpul. Kelompok berarti ini kelompok 1, ini kelompok 2, 4. Berarti kelompok 3 ada yang mau bertanya? Ya, namanya siapa? Mau nanya apa? Rama sulam pita pakai benang lain enggak? Sulam pita pakai benang lain enggak? Pakai ya. Jadi yang ditampilkan di depan walaupun namanya sulam pita enggak semuanya pita ya. Kira-kira mana yang bukan pita, Rahma? Yang tidak menggunakan pita apanya? Tangkainya kelihatan nggak sampai belakang? Nah, jadi sulam pita itu benangnya memakai pita ya, tapi bisa juga menggunakan benang sulam. Itu ada tangkainya pakai benang sulam biasa. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak, sudah cukup? Aplaus dulu buat kelompok 1 yang sudah tampil. Ya, boleh duduk kembali. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi hari ini kita sudah belajar menganalisis berapa sulaman? 4. Kelompok 1 ini sulaman apa? Pita. Sulam pita. Kenapa disebut sulam pita? Karena Gunakan pita sebagai bahan utamanya. ya, karena menggunakan pita ya sebagai bahan utamanya. Oke, minggu depan jangan lupa bawa alat dan bahan. Kita praktek menyulam. Boleh dibereskan yang ada di meja ya. Berdoa. Singkat baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.